Dari sekian banyak tightening device yang ada di pasaran, kan makin kesini makin banyak nih dok. Banyak banget pilihannya. Nah pasien tuh suka bingung kadang-kadang begitu datang. Nah alat kita kan lengkap nih di sini, dari A sampai Z ada semua. Tapi milihnya tuh kayak gimana? Sebenarnya yang mana yang paling baik untuk saya? Jadi hari ini kita akan bahas step by step guide on how to choose the right tightening device for your face. Sebenarnya itu tightening device ada apa aja sih? Saat ini yang udah populer dan mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum, kita ada Ultherapy, ada HIFU, ada Morpheus 8, ada Endolive, ada M-Face. Sama ada Thermage satu lagi. Oh iya betul, Yes. ada Thermage satu lagi. Nah ini alat-alat yang biasa kita pakai untuk tightening. Tapi kadang-kadang kan pasien suka bingung cara milihnya kayak gimana. Ya, jadi setiap device itu punya kelebihan dan kekurangan, juga punya downtime yang berbeda-beda dan prosedurnya juga ada beda-beda sedikit. Nah, Cara let's say kita kerjanya. mulai dari yang kita banyak dengar gitu ya, kan Ulthera dan HIFU tuh banyak banget didengar. Ya, Cara betul. kerja kayak gimana dan orang suka nanya sebenarnya sama nggak sih? Teknologinya sebenarnya serupa. Dia menghantarkan energi panas melalui teknologi ultrasound ke bawah kulit sampai kedalaman 4,5 mm. Oh ultrasound ini yang biasa kalau teman-teman tuh familiar ultrasound, it's the same teknologi yang dipakai untuk kalau lihat ibu-ibu lagi hamil. Itu khusus ada di Ultherapy. Kalau di HIFU kita tidak ada imagingnya. Tapi kalau di Ultherapy kita punya imaging real time yang bisa lihat di kedalaman mana sih ditembakkan si energi ultrasound ini. Jadi teknologinya tuh mirip ya dok ya? Mirip. Dan bisa ngelihat juga sebenarnya ya, Betul. kalau ibu hamil tuh dilihat janinnya, ini tuh dilihat di bawah kulitnya di mana yang mau kita tembakin. Ultherapy pada umumnya biasanya energinya sedikit lebih kuat daripada HIFU. Jadi pada umumnya pasien merasa sedikit lebih nyaman pada saat pengerjaan HIFU. Kalau Ultherapy lebih terasa sedikit, tapi hasilnya juga berbeda. Pada umumnya juga Ultherapy hasilnya lebih adekuat dibanding HIFU. Kalau HIFU tuh ulangnya harus lebih sering. Ya. Contoh kayak banyak kan tempat-tempat yang mengerjakan HIFU harus diulang sebulan sekali. Kebetulan klinik kita juga ada HIFU, jadi memang biasanya pasien yang datang tuh 1-2 bulan sekali diulang. Sedangkan kalau Ultherapy pengulangannya memang bisa lebih lama ya dok ya? 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Nah itu sama dengan Thermage, pengulangannya juga 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Nah apa bedanya Ultherapy dan Thermage gitu loh? Dari cara kerja apa bedanya? Dan sebenarnya cara pilih pasiennya tuh gimana cara ngebedainnya? Nah kalau teknologinya Thermage itu menggunakan radiofrekuensi monopolar, jadi energinya itu masuk dari permukaan kulit ke dalam. Kalau Ultherapy energinya masuk langsung ke dalam, jadi Thermage ini lebih cocok untuk ke permukaan kulit yang kedalamannya sampai 3 mm aja. Nah biasanya pemilihan pasiennya itu untuk Thermage yang lebih superficial keluhannya. Jadi keluhan yang lebih superficial bisa memakai Thermage, kalau yang lebih dalam bisa pakai Ultherapy. Dan kelebihan Thermage juga untuk pasien-pasien yang agak cabi, dia bisa sedikit mengurangi lemak karena seperti yang kita tahu radiofrekuensi memang bisa membantu untuk sedikit melunturkan lemak. Yes. Jadi kan lapisannya ada banyak tuh. Kulit ada lapisan atas, lapisan tengah, sama lapisan bawah. Nah di lapisan atas sama tengah itu tuh di sini ada lemak. Betul. Gitu. Seperti yang Dr. Yovin jelaskan. Jadi kalau kalian wajahnya itu yang rada saggy dan cabi kan lemak di bawah kulit nih. Di kulit di bawahnya ada lemak. Nah Thermage itu lebih cocok karena dia bisa membantu chubiness. Banyak yang mengatakan Thermage ini tuh radiofrekuensi bisa menghancurkan lemak-lemak yang ada di bawah kulit. In reality, they do not destroy the fat, tapi memang fat compartmentnya itu dibuat lebih tight. Jadi seolah-olah wajahnya kelihatannya itu lebih kenceng dan seolah-olah lemaknya lebih shrink. Sebenarnya it doesn't really shrink the fat gitu. I wish it does sometimes, but it doesn't. Gitu. Nah, sedangkan kalau Ultherapy itu kan kerja di level yang di tengah dan ke bawah. Gitu. Jadi di bagian kulit dalam, di bagian dalamnya lagi yang ada satu selayeran lagi yang namanya SMAS. Nah, ditembakin tuh di situ dengan fokus Di antara ultrasound. otot dan kulit ya. Yes, di antara otot. Karena di sanalah produksi kolagen dan elastin paling banyak, makanya ditargetin ke kedalaman tersebut. Nah, teknologi Ulthera itu bisa mencapai kedalaman tersebut tanpa kulit luarnya terbakar, sehingga downtime-nya juga hampir nggak ada. Yes, jadi kalau habis Ulthera mau langsung party. Betul, mau bisa langsung pakai arisan, makeup. bisa Nah, langsung pakai biasanya makeup. kan kendalanya itu tuh, bisa nggak saya pakai makeup nih? Yes. Bisa kalau Ultherapy. Ya. Jadi kalau Ultherapy itu di kedalaman yang lebih dalam, jadi kalau pasien tuh yang wajahnya, kalau kalian tuh ada segi tapi seginya rada
ngondoy gitu ya orang bilang ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya jowling. Jowling. Jadi ada jowling, terus double chin itu gelambir. Iya. You're an ideal candidate untuk dikerjakan Ultera. Nah, kapan dikerjain HIFU? Kalau HIFU biasanya sih yang belum berani cobain Ultera atau yang budgetnya mungkin lebih ekonomis ya. Yes. Karena HIFU harganya lebih ekonomis. Tapi biasanya pada umumnya kalau punya budget yang premium yang lebih akan langsung ke Ultera. Lebih nampol lah ya hasilnya. Lebih nampol. Yes. Ya. Kalau teman-teman masih lebih muda mau mikir-mikir dulu, terus mau something yang mungkin preparationnya itu nggak perlu harus, kalau Ultera kan you have to prepare budget wise ya, time wise, karena itu can take 1 to sometimes 3 hours. Lalu you have to prepare yourself mentally karena memang kita persiapkan pasiennya dari segi berbagai pain management gitu ya, mulai dari dikasih EMLA, dikasih krim penahan sakit, obat penahan sakit, dan kita juga ada cairan khusus yang untuk buat treatment itu lebih pain free. Jadi kan tapi kan tetap harus siapin mental sebelum kerjain. Betul, karena protokol jumlah tembakannya juga kalau untuk ulterapi itu cukup ketat. Sedangkan kalau HIFU kita bisa mulai dari jumlah yang sedikit dulu gitu. Jadi bisa durasi treatmentnya bisa lebih pendek. Ya, bisa lebih pendek. Sometimes ada orang, dok mau area cepet-cepet kecil nih. aja sebelah mana doang. Iya, gitu. cuman saya ada waktu setengah Lower jam doang face mau aja, dikerjain, iya. hanya lower face dulu bisa. Next time nanti kita kerjain cicil bagian lain. Nah kalau Ultera itu kan it's a branded treatment, jadi ada protokol yang harus kita ikuti. Jadi biasanya tuh kalau mau kerjain, let's say double chin dan lower face, ada jumlah lines yang harus diselesaikan dalam sesi tersebut untuk memberikan hasil yang maksimal dan yang nampol. Nah itu juga sebenarnya sih dok, kenapa harga ulterapi itu variatif di berbagai klinik. Kita kan provider yang udah ngerjain ulterapi lebih dari 10 tahun. Jadi teman-teman suka bilang, dok di klinik A, di klinik B, C harganya kok segini. Oh, gitu. Iya betul. Nah, gitu. Padahal alatnya sama, tapi kok alatnya harganya sama. bisa bedanya lumayan Betul. gitu. Karena kita mengikuti SOP-nya secara ketat. Jadi jumlah lines-nya itu harus sesuai SOP supaya hasilnya juga sesuai dengan penelitian yang udah Ultera lakukan ya. Hasilnya Betul. bahwa se-efektif ini loh. Karena dia satu-satunya alat yang sudah FDA clear, jadi dia sudah terbukti aman dan juga terbukti efektif sesuai klaimnya. Yes, it's very effective, dan pasien biasanya very happy. Jadi kalau pasien udah selesai kerjain Ultera, they promote themselves gitu loh. Jadi biasanya tiap tahun datang lagi, kerjain lagi. Kadang-kadang ada yang mau kerjain setahun 2 kali bahkan, atau mau dikombinasi. Let's say saya sekarang kerjain Ultera dalam 6 bulan mengerjakan Thermage. Jadi ketiga lapisan yang kita bahas tadi itu semuanya dapat. Jadi kita udah bahas tuh, jadi teman-teman udah ngerti cara pilih Thermage atau ulterapi itu kayak gimana, atau HIFU ya bahkan. Nah sekarang kan ada beberapa treatment tightening lagi nih dok yang baru, yang sekarang ini lagi seliuran di mana-mana orang tuh bicarakan Morpheus. Morpheus ya, Morpheus Yes. 8. Kalau Morpheus 8 ini dia ada minimal invasif karena alatnya menggunakan jarum. Teknologinya adalah radiofrekuensi bipolar. Kalau bipolar itu artinya dia dari 2 sudut, jadi alatnya menghantarkan energi ke 2 sudut ini gitu melalui si jarum-jarum ini untuk menstimulasi kolagen sampai kedalaman 4 mm di kulit. Nah kelebihannya dia bisa memperbaiki tekstur kulit juga, jadi di permukaan kulitnya juga diperbaiki, bukan hanya mengencangkan. Jadi kalau tadi kita bicarain Thermage bagus untuk yang rada cabi, Ultera yang jowling atau yang rada ngondoy, Morpheus ini baik untuk pasien yang ada some sagginess dengan skin texture problems as well. Gitu. Jadi kalau teksturnya pori-porinya besar, tidak rata, dengan mengerjakan Morpheus, you're killing 2 birds with 1 stone. Satu treatment bisa mengerjakan pengencangan, firming, dan juga skin texture improvement. Betul. Dan dia bisa disetting juga untuk mengurangi lemak loh. Jadi ini alat yang sangat efektif untuk fat burning. Iya betul, tapi tidak harus ya, walaupun dia bisa disetting untuk fat burning, tetapi kalau mau digunakan hanya untuk pengencangan dan perbaikan tekstur kulit juga bisa gitu. Jadi jangan khawatir, oh saya tidak mau lemaknya berkurang dengan alat ini, tetap bisa. Yes. Dan kita biasanya tuh peta-petainnya sebelum dikerjain, bagian mana yang butuh fat burn, bagian mana yang butuh more textural improvement. Eyelid pun yang butuh rada di lifting sedikit itu hasilnya sangat baik. Untuk eye bag dengan menggunakan Morpheus juga hasilnya sangat baik. Aside from face, side tracking sedikit, Morpheus ini juga bisa dikerjakan di badan. Jadi kalau teman-teman yang punya stretch marks, yang mau mengencangkan certain body parts, body areas, Seperti perut, seperti mungkin yang habis perut, melahirkan, yes, atau flabby betul, arms, itu kan ya. biasanya perempuan mau tangan yang lebih kencang. Ya. Kita bisa mengerjakan Morpheus juga untuk helps membakar lemak-lemak di bawahnya ini. Cuma kalau habis Morpheus ini, setelah treatment itu ada downtime. Jadi memang untuk
biasanya 3 hari sampai 7 hari mungkin tidak boleh menggunakan makeup dulu sampai lukanya betul-betul sembuh karena ada pakai jarum. Yes. Jadi ada some minor downtime dan alat ini tuh sebenarnya alat yang sangat powerful. That's why belakangan ini tuh banyak pro dan kontra gitu. Banyak selebriti yang mengerjakan, katanya treatmentnya bagus. Banyak yang bilang ya memang bagus. Terus ada juga yang seliweran di sosial media bilang, oh Dok Morpheus ini tuh burning my fat, buat muka saya jadi kopong, ruining my skin dan sebagainya. Seperti semua tindakan kedokteran, nah kalau yang tightening device ini kan pada umumnya menggunakan panas. Bukan hanya Morpheus sebenarnya, semua alat ada resiko terbakar. Tapi resiko itu akan minimal jika dilakukan dengan cara yang tepat oleh orang yang kompeten gitu. Jadi sama seperti nyetir mobil mungkin ya. Kalau yang nyetir pro gitu kan, kita bisa meminimalisir resiko ketabrak atau nabrak orang gitu. Ya, jadi betul. Alat-alat ini seperti itu. Benar banget. Saya selalu kasih pasien saya ini kayak mobil sports gitu loh. Jadi alatnya sangat canggih, teknologinya sangat mantep, dia bisa lari sangat cepat. Tapi kalau yang bawa salah, kayak saya gitu disuruh nyetir mobil sports ya mungkin akan bahaya. Nabrak gitu ya. Fatal nabrak, iya, benar. Tapi kalau yang bawa pro kan jadinya bagus ya. Betul, gitu, keren. Bisa kencang hasilnya Yes, gitu kan. betul. Jadi with great power comes great responsibility, itu benar banget dengan devices ini. Itu jadi you really have to pick your provider wisely. Dokternya juga yang mengerjakan juga nggak boleh terlalu Harus pas, nggak boleh terlalu agresif juga. Betul. Kalau terlalu hati-hati juga mungkin hasilnya kurang optimal. Jadi harus pas optimal. Yes, you have to hit the right balance gitu. Nah, selain dari Morpheus 8 ada satu alat lagi nih Dok yang sekarang tuh belakangan ini lagi naik daun dan mendapatkan a lot of very positive reviews, banyak yang bilang bagus hasilnya, namanya tuh Endolift. Kalau Endolift juga agak minimal invasif, tapi dia hanya menggunakan fiber optik, jadi bentuknya seperti kawat, setipis rambut. Lasernya atau panasnya itu hanya di ujungnya untuk menstimulasi kolagen elastin juga di bawah kulit. Jadi kita bisa targeted banget di sebelah mana yang kita mau stimulasi gitu. Jadi Endolift ini minimal invasive. Saya selalu bilang ke pasien saya mungkin ini satu step di bawah facelift. Kalau belum sempat facelift atau belum berani facelift, tapi satu step di atas Ulthera dan Thermage. Gitu. Jadi iya, betul. mungkin diantaranya gitu. Iya. Tindakannya sebenarnya it's a lot like endoscopic procedure gitu ya. Jadi dia memakai fiber kecil masuk ke bawah kulit, lalu fiber tersebut menghantarkan tenaga laser. Betul. Gitu. Jadi Diode kita laser. memanaskan melalui bawah kulit tanpa kulit luarnya kena panas gitu. Jadi benar-benar langsung ditarget gimana kita mau stimulasi si kolagen dan elastinnya. Ini bisa untuk wajah dan juga untuk badan, bahkan untuk area-area yang unik seperti kendur di lutut. Biasa kan di lutut ada ya kerutan-kerutan gitu. Atau di kalau udah mulai siku. kendur di siku, betul ya. Bahkan sampai di pergelangan kaki gitu juga bisa. Yes. Jadi Endolift ini sangat powerful. Masih ada satu lagi Dok, Apa tuh? yang paling tidak invasif justru, M-Face. Oh iya, M-Face, hampir ketinggalan, lupa dibahas. Masih ada Jadi satu lagi. yang iya. paling ringan. Paling gitu ya, ringan, semua. iya. Tapi dia bisa menargetkan panas sampai ke bagian yang cukup dalam loh, yaitu otot. Yes. Jadi M-Face ini cara kerjanya gimana Dok? Apa bedanya dengan yang lain-lainnya? Kalau yang lain itu semua targetnya di atas otot. Kalau dia ini mengkontraksi otot wajah kita atau disingkatnya HIFAS, jadi High Intensity Stimulation for the Facial Muscle. Khusus ya, beda sama yang untuk badan. Karena facial muscle itu delicate, halus, jadi harus teknologinya berbeda dengan yang untuk badan. Gitu. Dikombinasi juga dengan radiofrekuensi, jadi di permukaannya juga dapat energi radiofrekuensi untuk mengencangkannya gitu. Jadi double nih atas bawah kalau M-Face. Dia sama sekali nggak ada downtime, nggak ada anestesi apapun yang diperlukan, bahkan topical pun nggak perlu. Setelah treatment juga nggak ada downtime sama sekali sih, nggak ada bengkak. Enak malah treatmentnya, iya. banyak pasien tuh yang kayak bilang Betul. kayak dipijitin mukanya. Dan paling singkat, hanya 20 menit. Hanya 20 menit, dan ini satu-satunya treatment yang mentargetkan langsung otot-otot di wajah. Jadi otot-otot di wajah itu kan ada lifting muscle sama pulling down muscle ya, yang buat turun ke bawah sama yang buat naikin ke atas. Otot ini exercises all your pulling up muscles. Jadi di lifting muscle-nya itu semua di exercise, jadi dia lebih dominan as opposed to the depressing muscle atau muscle yang buat gravitational pull ke bawah. Jadi netnya wajah terus terangkat dan kenceng dan firm gitu. Now who's a good candidate for M-Face? M-Face itu bagus untuk
wajah yang justru tidak terlalu banyak lemak gitu. Jadi yang kelihatan banget ototnya di permukaan. Jadi hasilnya akan kelihatan banget juga di pasien itu, karena kalau ototnya lebih kencang, wajahnya langsung terlihat lebih muda. Yes. Nah, banyak pasien-pasien yang udah mengerjakan Ulthera atau Thermage atau treatment-treatment lainnya, lalu they want a more advanced result, di antaranya itu baik sekali dikerjakan M-Face. Dan pasien-pasien juga yang do not have much time, nggak mau downtime sama sekali, also a very good candidate. Seperti yang Dr. Yovin katakan, kebanyakan tuh pasien-pasien yang non-chubby yang kita kerjain ya, yang jadi mukanya tuh cukup lean tapi mau memiliki muka yang lebih kencang, expression wajah pun akan terbantu, seperti smile line, lalu marionette line yang ada di sini. Iya. Gitu. Jowlingnya juga terbantu sedikit dan bisa mengangkat alis juga, sama karena bisa untuk dahi, jadi dia bisa mengangkat juga kelopak mata yang turun. Yes. Ya, pada pasien saya seperti itu. Dan ada tambahan lagi, sekarang sudah bisa untuk double chin. Yes. Jadi indikasinya itu dari kelopak mata sampai double chin itu bisa di treatment dengan baik oleh M-Face. Nah, jadi mudah-mudahan dengan semua informasi yang didapatkan hari ini, kira-kira teman-teman tuh bisa tuh ngaca, lihat, dan memilih sendiri ya, kira-kira tuh treatment yang cocok nih untuk wajahku tuh yang mana gitu. Jadi sebelum datang ke dokter dan dikonsultasikan, memiliki informasi yang udah lebih lengkap mengenai tightening device yang kita bahas jadi hari tinggal ini. tanya lebih lanjut lagi supaya untuk meyakinkan, oh ini toh yang paling pas untuk wajah saya, karena tetap butuh pengalaman dan diagnosa wajahnya butuhnya apa gitu. Ya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar skin tightening, alat-alat dan treatment yang kita bahas dari tadi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akan saya jawab bersama dengan Dr. Yovin. Oke, see you di Maharis Klinik. Thank you for watching.